Kebisingan adalah salah satu polusi yang tidak dikehendaki manusia. Dikatakan tidak dikehendaki karena dalam jangka panjang, bunyi-bunyian tersebut akan dapat mengganggu ketenangan kerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalah komunikasi, bahkan kebisingan yang serius dapat mengakibatkan kematian. Ada beberapa hal sehingga bising tidak disukai, antara lain 1. Mengganggu kenyamanan dan konsentrasi kerja. 2. Mengganggu komunikasi dan pembicaraan. 3. Merusak pendengaran temporer maupun permanen. Kebisingan sering diklasifikasikan menurut spektrum frekuensi, yaitu spektrum kontinu, spektrum garis, dan spektrum kompleks. Berdasarkan waktu, kebisingan mantap, fluktuasi tingkat tekanan suaranya kecil sehingga dapat diabaikan. Kebisingan tak mantap, fluktuasi besar selama pengamatan. Kebisingan impulsif, terdiri dari satu atau lebih letupan energi dengan durasi kurang dari 1 detik. Sumber kebisingan lingkungan yang utama adalah yang pertama, kebisingan lalu lintas. Terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan didominasi oleh kendaraan bermotor seperti truk, bis, sepeda motor, generator, dan vibrasi bodi kendaraan. Yang kedua, kebisingan industri. Pada awalnya, pengaruh kebisingan ini lebih banyak menyangkut lingkungan di dalam industri. Tetapi dengan perkembangan jumlah dan kegiatan industri, sudah dirasakan juga oleh penduduk di sekitarnya. Yang ketiga, kebisingan pemukiman. Penyebab utama jenis kebisingan ini adalah kegiatan rumah tangga, yaitu fan, hair dryer, mixer, gergaji mesin, mesin pemotong rambut, vacuum cleaner, dan peralatan domestik lainnya. Yang keempat, kebisingan konstruksi. Pembangunan gedung, jalan, dan lain-lain yang menggunakan alat-alat berat dapat menimbulkan bising, meskipun hanya berlangsung saat pembangunan saja. Pengendalian kebisingan sangat penting untuk meminimalkan efek kesehatan. Upaya pengendalian kebisingan harus dimulai dengan mempertimbangkan komponen kebisingan, yaitu sumber radiasi, jalur radiasi, dan penerima telinga. Prediksi kebisingan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ketiga komponen tersebut. Metode pengendalian. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan bising lingkungan. Beberapa di antaranya adalah 1. Pengendalian sumber. Cara ini sangat efektif dan ekonomis. Contohnya, bising akibat getaran orang yang berjalan dapat direduksi dengan melapisi lantai dengan karpet atau gabus. 2. Penataan kota. Perkembangan kota, terutama transportasi, banyak menimbulkan masalah kebisingan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan penataan kota yang dapat mengurangi kebisingan sampai batas yang diizinkan. 3. Perencanaan lokasi bangunan. Diupayakan ada pengelompokan lokasi bangunan sesuai dengan fungsinya. Lokasi rumah sakit, sekolah, kantor hendaknya jauh dari jalan raya, daerah industri, dan bandar udara atau terminal. 4. Rancangan arsitektur dan struktur bangunan. Pengendalian bising ruangan perlu memikirkan fungsi ruang dan lokasinya. Ruang istirahat hendaknya ditempatkan pada daerah yang tenang. Kekuatan, tebal, dan jenis lantai dan dinding juga perlu mendapat perhatian karena mempengaruhi transmisi suara. Pada dasarnya, semua bahan bangunan dan lapisan permukaan mempunyai kemampuan menyerap bunyi dalam taraf tertentu. Jenis-jenis absorban. Bunyi di dalam ruang tertutup akan mengalami refleksi, difusi, difraksi, transmisi, dan absorpsi. Untuk mereduksi bising di dalam ruangan, digunakan absorban untuk menyerap atau absorb gelombang bunyi. Mekanisme absorpsi ini sangat penting dalam pengendalian kebisingan apabila kesulitan menangani sumbernya. Udara, permukaan tanah, pohon, rumput, dan lain-lain juga dapat menyerap gelombang suara yang besarnya tergantung pada frekuensi, kelembapan, dan temperatur. Secara garis besar ada 3 macam absorban, yaitu 1. Absorban porus, 2. Panel akustik, 3. Resonator rongga atau Helmholtz. Kegunaan absorban adalah 1. Menurunkan tingkat tekanan suara di dalam ruangan. 2. Mencegah refleksi oleh permukaan benda. 3. Mengkontrol dengung di dalam ruang. Pada praktiknya, absorban diletakkan pada langit-langit, tembok,
lantai atau rongga antar tembok. Metode lain untuk meredam bising seperti penggunaan alat peredam bising, silencer, yang diletakkan pada vent gas. Silencer dapat digunakan untuk mengurangi kebisingan dengan frekuensi tinggi, kompresor, blower, dan pompa vakum. Alat ini didesain sedemikian rupa sehingga aliran udara melewati tabung akustik berlubang yang dikelilingi oleh lapisan tebal dari material penyerap suara yang akan menurunkan kebisingan dengan range frekuensi tinggi dengan penurunan tekanan minimum. Silencer terbuat dari konstruksi baja di mana permukaan luar dilapisi dengan baik. Alat ini didesain untuk menangani udara kering dengan temperatur di bawah 39 derajat Celcius. Untuk temperatur tinggi digunakan kemasan fiberglass. Selain pengendalian dengan melakukan kontrol pada sumber bising, pengendalian kebisingan juga dapat dilakukan dengan pengendalian pada medium perambatan. Usaha ini bertujuan untuk menghalangi perambatan suara dari sumber suara yang menuju ke telinga manusia. Untuk menghalangi perambatan, ditempatkanlah sound barrier antara sumber suara dan telinga. Pemblokiran rambatan ini hanya akan berhasil jika sound barrier tidak ikut bergetar atau resonansi saat tertimpa gelombang yang merambat. Hal ini sangat tergantung pada bahan dimensi. Salah satu usaha untuk mereduksi kebisingan pada daerah permukiman dilakukan dengan green barrier yang membatasi daerah sumber kebisingan dengan daerah pemukiman masyarakat. Juga dapat dilakukan dengan memasang dinding pemisah antara sumber-sumber bising dengan ruangan tempat kerja atau kedap suara.